Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran instalasi tenaga listrik di kelas 12 dengan materi sinkronisasi sistem tenaga listrik. Sebelum kita masuk ke sinkronisasi tenaga listrik, kita bahas dulu sedikit tentang sistem tenaga listrik. Sebelumnya di kelas 11 Ananda sudah pernah dijelaskan tentang sistem tenaga listrik mulai dari pembangkit sampai ke distribusi. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang sistem tenaga listrik itu sendiri. Sistem tenaga listrik ini terbagi atas 3, mulai dari pusat pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, energi akan dihasilkan oleh pusat pembangkit ini, disalurkan ke jaringan transmisi, dan dari jaringan transmisi akan disalurkan ke jaringan distribusi, sehingga bisa energi listrik kita nikmati seperti sekarang ini. Tentang berapa tegangan yang dibangkitkan, tegangan yang disalurkan, ini sudah kita bahas di kelas 11. Nah, kita lanjut ke sistem sinkronisasi tenaga listrik. Pengertian sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Di Indonesia, pusat pembangkit menggunakan generator sinkron. 3 fasa di dalam operasionalnya. Sebuah generator memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan beban, sehingga perlu adanya beberapa generator bekerja bersama dalam suatu sistem jaringan listrik, baik sistem interkoneksi maupun sistem bus. Karena kemampuan generator itu, maka perlu dilakukan sinkronisasi atau penyamaan sistem. Sinkronisasi sistem tenaga listrik. Jadi, sinkronisasi sistem tenaga listrik ini adalah proses penggabungan dua sistem yang bekerja pada sistem tegangan AC, baik saat sebuah generator disambungkan ke jaringan PLN maupun penambahan unit generator yang akan diparalelkan dengan generator yang sebelumnya, yang telah tersambung ke dalam sistem jaringan PLN. Nah, itu adalah pengertian dari sinkronisasi sistem tenaga listrik. Sinkronisasi tadi atau dengan kata lain memparalel generator dapat diartikan menggabungkan dua buah generator atau lebih, kemudian dioperasikan secara bersama-sama dengan tujuan mendapatkan daya yang lebih besar. Misalnya, satu generator cuma menghasilkan 500 kW. Nah, kalau kita membutuhkan daya 800 kW, kita harus memparalelkan generator supaya mendapatkan daya sebesar 800 kW. Nah, yang pertama itu fungsinya mendapatkan daya yang lebih besar. Yang kedua, efisiensi menghemat biaya. Yang ketiga, memudahkan penentuan kapasitas generator. Yang keempat, menjamin kontinuitas atau kelangsungan atau ketersediaan daya listrik. Nah, itu adalah tujuan dari memparalel generator atau sinkronisasi. Syarat sinkronisasi. Nah, sebelum kita mensinkronisasi sistem tenaga listrik ini, kita membutuhkan berbagai syarat khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti yang satu, pertama, tegangan kedua generator harus sama. Jadi, sebelumnya kita telah membahas tentang paralel ya, sistem paralel. Nah, di sistem paralel ini syarat yang utamanya itu tegangan harus sama. Nah, jadi untuk memparalel generator pun kita harus membutuhkan tegangan kedua generator itu harus sama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mempunyai urutan fasa yang sama. Jadi, keduanya harus sama-sama mempunyai urutan fasa yang sama. Jangan sampai yang generator yang pertama urutan fasanya RST, yang kedua terbalik jadi RTS. Nah, maka tidak bisa dilakukan sinkronisasi. Yang ketiga, frekuensi kerja generator harus sama. Jadi frekuensi kerja, misalnya pada generator yang pertama 50 Hz, maka generator yang kedua juga harus 50 Hz. Yang keempat, sudut fasa kedua generator harus sama. Jadi sudut fasa generator yang pertama dengan generator yang kedua. Double voltmeter.
adalah voltmeter dengan tampilan dua pengukuran tegangan. Nah, ini kita bisa lihat di tampilannya ada dua buah tampilan pengukuran tegangan, yaitu yang diukur itu tegangan dari peralatan yang akan disinkronkan, generator itu sendiri, dan tegangan sistem yang bekerja secara simultan. Yang kedua, double frequency meter. Itu berfungsi untuk menampilkan nilai frekuensi dari kedua sumber AC. Nah, ini ya, ada dua buah pengukur frekuensi. Yang selanjutnya, peralatan yang kita butuhkan adalah sinkroskop. Alat yang digunakan untuk mengetahui sudut fase dari kedua sumber. Terdiri dari jarum berputar rotating pointer. Jika jarum berputar tersebut berada pada posisi tepat di jam 12 atau tegak lurus ya, maka sudut fase dari kedua sumber sama dengan 0 dan dapat dikatakan kedua sumber sefasa dalam sudut fase yang sama. Yang keempat adalah phase sequence indicator. Alat ini sama dengan yang digunakan untuk mengetahui sequence fase dari motor induksi atau lebih dikenal dengan urutan fasa. Nah, dilengkapi dengan jarum berputar rotating pointer. Jika jarum berputar searah jarum jam, maka dapat dikatakan sequence positif atau arah fasa itu RST. Dan jika berputar sebaliknya, maka bersekuens negatif RTS. Kalau misalnya dia searah jarum jam, maka arah fasanya RST. Kalau misalnya dia terbalik, maka arah fasanya akan menjadi RTS. Jadi ini adalah alat untuk mengukur arah fasa. Ada yang berupa digitalnya. Selanjutnya, jenis-jenis sinkronisasi. Sinkronisasi tenaga listrik ini adalah bentuk penyeimbangan tegangan, sudut fasa, dan frekuensi antara dua sumber arus AC. Jadi, sinkronisasi ini bentuk penyeimbangan. Yang diseimbangkan itu tegangan, sudut fase, frekuensi. Sinkronisasi ini ada dua jenis, yaitu sinkronisasi maju, forward synchronization. Sinkronisasi maju ini adalah suatu proses sinkronisasi atau generator ke dalam busbar atau rel. Nah, seperti ini. Ini adalah incoming genset, busbar, dan grid supply. Untuk sinkronisasi terbalik, backward reverse synchronization, yaitu biasanya terjadi pada sistem tenaga listrik di suatu pabrik, di mana suatu jaringan suplai akan digabungkan ke dalam suatu jaringan sistem atau busbar yang telah ada. Jadi ini kita biasanya dipakai di industri, penambahan, seperti itu ya. Ini incoming genset, busbar, dan grid supply, seperti ini gambarnya. Pada pertemuan kali ini kita bahas sampai tentang jenis-jenis sinkronisasi. Besok kita pelajari lagi. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang cara mensinkronisasikan generator.